Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dan judulnya adalah 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Saya bacakan ayat firman Tuhannya. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Di dalam kitab Wahyu ini, saudara, kita dapat perhatikan bahwa puji-pujian atau penyembahan di sorga itu selalu diikuti dengan pencurahan hukuman ke atas bumi. Nah, contohnya saya berikan beberapa ayat yang menjadi dasar. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini adalah tentang penyembahan dan pujian kepada Allah, saudara. Lalu setelah itu di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 terjadi penghukuman melalui meterai yang dibuka. Ini yang dimaksud dengan bagaimana di dalam kitab Wahyu ini berbicara dalam penekanan tentang pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh umat Allah atau orang-orang yang mau menyerahkan dirinya dalam penyembahan kepada Allah, pemujian kepada Allah. Tetapi orang-orang yang tidak mau memuji, menyembah Tuhan, bahasa yang paling sederhananya adalah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui tindakan penyembahan, saudara, mereka akan dihukum. Yang kedua, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 6, doa orang saleh dipanjatkan dan setelah itu terjadi penghukuman, saudara, ya, 7 sangkakala ditiup, saudara. Ini adalah satu pernyataan yang luar biasa dari kitab Wahyu ini, bahwa ketika kita memuji, menyembah dia, kita berdoa, memuji, menyembah dia, maka setelah itu orang-orang yang tidak melakukan pujian, penyembahan, dan doa-doa atau berseru kepada Allah, orang-orang ini akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah 7 sangkakala ditiup, saudara. Di dalam Wahyu pasal 15 ayat 2 sampai 4 dikatakan pujian diberikan ya kepada Allah, lalu terjadi penghukuman. Setelah itu Wahyu pasal 16 ayat 1 ya saudara, dikatakan 7 cawan murka dicurahkan. Nah saudara, ini dapat menunjukkan di golongan manakah kita. Apakah kita orang-orang yang menyembah dan memuji, atau orang-orang yang tidak mau menyembah Allah dan mempermuliakannya, sehingga dihukum, saudara. Nah sekarang kita akan menguraikan ayat 5. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, atau kemah kesaksian di sorga. Nah saudara, kemah kesaksian atau kemah hukum adalah julukan yang lazim, saudara, di dalam perjanjian lama. Karena di mana Musa diperintahkan oleh Allah untuk membangun kemah suci ya di padang gurun, itu Bilangan 9 ayat 15. Jadi dengan demikian jelaslah saudara, kalau Yohanes sedang melihat gambaran ini bukan dalam pengertian bait suci Yerusalem,
Bait suci Yerusalem ada bangunan yang dibangun oleh Salomo, sedangkan kemah suci adalah bangunan yang di kemah yang dibuat oleh Musa, saudara, dengan gambaran-gambaran yang dari Allah tentang bagaimana pola ibadah yang ada di bait Allah. Ya, jadi ini jelas Yohanes bukanlah pengertian bait suci Yerusalem, melainkan dalam pengertian kemah suci di zaman Musa. Jadi gambaran sorga itu ternyata gambaran kemah suci. Kalau saudara mau membaca dengan baik di kitab Bilangan, bagaimana Allah memberikan pandangan vision kepada Musa untuk melihat seperti ini loh sorga gitu loh, gambaran kemah suci yang Allah gambarkan itu seperti di sorga itu, saudara. Dan itu yang dibuat Musa. Musa diberikan sebuah gambaran yang begitu lengkap, dan waktu dia membuatnya juga begitu detail, saudara. Betapa kebaikan Tuhan memberikan daya ingat yang begitu dahsyat ketika Musa diberi sudut pandang tentang sorga itu, dan akhirnya diterapkan dalam bentuk kemah suci di padang gurun yang ada, saudara. Ini satu perkara yang luar biasa sekali. Sehingga di kitab Wahyu ini gambaran inilah yang Tuhan tonjolkan, yaitu kemah suci, bukan bait Allahnya Salomo, saudara. Karena memang kemah suci itu adalah gambaran sorga yang Musa mendapatkannya, yang melihatnya secara supranatural yang Allah berikan kepada Musa, saudara. Nah, ini jugalah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, saudara ya. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 dikatakan sebuah pintu di sorga dibuka bagi Yohanes, saudara. Nah, di dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 dikatakan tabut perjanjian muncul di bait Allah untuk dilihat orang percaya. Sekarang, saudara, keseluruhan tabernakel surgawi muncul, ya, saudara. Nah, acuan perjanjian lama ini dikembangkan di Ibrani 9 ayat 23. Ya, unit literatur ini menggunakan keluaran dan periode pengembaraan di padang gurun sebagai latar belakang perjanjian lama. Nah, inilah melambangkan Exodus, ya, yang kedua dari perbudakan. Nah, sedangkan Musa itu keluar dari perbudakan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, sedangkan kita, saudara, adalah perbudakan dari dosa, dari dunia ini yang tidak kekal karena hukuman dosa. Maka Allah, saudara, mengeksoduskan saudara ke kerajaan surganya. Yohanes kemudian melihat, saudara, bagaimana, saudara, tempat kudus di kemah suci kesaksian itu dibuka, saudara, di sorga. Di sini kita bisa mempunyai sebuah adengan tentang sorga itu sendiri, ya, tentang hadirat Allah. Karena tempat kudus di kemah kesaksian merupakan sebuah cara simbolis Allah untuk menunjukkan tempat kediamannya. Ya, saudara, tempat kudus itu, saudara, menandakan bahwa penghakiman sudah dekat dan kerajaan Allah pasti atau datang, ya, saudara. Nah, itu paralel dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 yang merekam bunyi sangkakala ketujuh pada kedatangan kerajaan Kristus, ya, saudara. Ini membuktikan maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat, ya. Pembukaan bait Allah itu berarti penghakiman sudah dimulai. Di dalam ayat 6 dikatakan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci dan berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berdilitkan ikat pinggang dari emas. Dari dalam tenda perjanjian ketujuh malaikat itu keluar, saudara. Di tengah ruang maha kudus, ya, dalam kemah suci itu terdapat perjanjian, tabut perjanjian, saudara. Ya, di mana di dalamnya tersimpan 10 perintah Allah, dan dari tempat ini atau ruang maha kudus inilah malaikat itu keluar, saudara. Jadi 7 makhluk malaikat ini datang dari bagian yang paling dalam, ya, dalam bait suci di sorga, saudara, ya, yang menunjukkan kekuasaan mereka
karena mereka berasal dari hadirat Allah. Jadi itu menunjukkan juga bahwa mereka memiliki kuasa hadirat Allah dan kemuliaan Allah, saudara. Ya, dan saudara, kalau saudara membaca di kitab Keluaran bagaimana Musa menghadap Allah, saudara, dikatakan mukanya bercahaya seperti matahari dan orang tidak sanggup. Bangsa Israel sendiri, rakyat Israel sendiri melihat muka Musa tidak sanggup, mereka ketakutan. Jadi waktu dia menatap Allah, mendekat kepada Allah, dengan tanpa disadarinya wajahnya menjadi memiliki cahaya, ditutupi oleh cahaya kemuliaan Allah, saudara. Nah, malaikat ini, saudara, keluar dari hadirat Allah. Jadi ya jangan saudara kaget betapa dahsyat dan luar biasanya malaikat ini, saudara, karena dia keluar dari dalam hadirat Allah. Musa saja, saudara, yang memandang wajah Allah dari sisi belakangnya saja bisa melihat wajahnya, bisa terang seterang matahari yang manusia tidak dapat bisa melihatnya, saudara. Apalagi malaikat yang keluar dari hadirat Allah. Jadi dahsyat, mereka membawa cawan murka Allah itu, saudara. Jadi pakaian yang mereka pakai pun digambarkan sebagai lenan yang dikenakan oleh seorang imam di dalam Keluaran 28 ayat 4. Itu adalah pakaian imam agung, saudara, yang dinyatakan sebagai wakil Allah. Dan malaikat-malaikat yang keluar dari tempat ini adalah wakil-wakil Allah. Saudara, 7 malaikat dengan 7 malapetaka muncul dari tempat kudus Allah ini adalah penghakiman-penghakiman yang diantisipasi atau ditetapkan dalam malapetaka-malapetaka yang Israel, saudara, hadapi karena ketidaktaatan mereka. Ya, di Imamat 26 ayat 21. Dan malapetaka-malapetaka yang dialami Mesir ketika pemimpin Mesir dan rakyat Mesir tidak mau mengikuti kehendak Allah, saudara. Nah, malaikat-malaikat itu adalah mulia dan dikatakan berkuasa, saudara. Datang dari hadirat Allah. Jadi ketika kita diajak oleh Tuhan, saudara, untuk memuji menyembah Dia, masuk dalam hadiratnya, kata firman Allah, saudara sedang mendekati kemuliaannya yang luar biasa, saudara. Sehingga cahaya kemuliaan Allah itu akan nyata, nampak dalam hidupmu. Ketika engkau terus mendekat kepada Allah, tanpa engkau sadari, cahaya kemuliaan Allah itu nampak, nyata dalam hidupmu. Orang akan melihat, saudara, baik melalui keadaan yang ada, maupun secara sikap dan tingkah laku. Ya, kemuliaan Allah itu akan nyata dalam kehidupan orang-orang yang terus mendekat kepada Allah. Tanpa sadar, cahaya kemuliaan Allah itu memenuhi kehidupan kita, orang yang mendekat terus kepada Allah. Bukan hanya orang percaya, tetapi orang yang mau terus mendekat kepada Allah. Ya, nah, kemuliaan itu tanpa sadar memenuhi juga kita orang percaya, ya saudara. Jadi malaikat-malaikat itu adalah mulia dan berkuasa, datang dari hadirat Allah, saudara. Mereka berpakaian lenan yang putih bersih dan mempunyai ikat pinggang dari emas yang melilit dada mereka. Ikat pinggang menggambarkan kesediaan untuk melayani atau melakukan pekerjaan Allah, saudara. Lukas 12 ayat 35, saudara, ya. Kita berikat pinggangkan, ya, saudara, dan berkasutkan, saudara, kerelaan untuk melayani Tuhan. Nah, hukuman Allah itu akan dicurahkan ke atas perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mau menurut standar Allah, yaitu untuk kemuliaan Allah, saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 29 dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, saudara. Oleh karena itu, saudara, haruslah kita sadar bahwa standar Allah dalam menghukum adalah berdasarkan kesucian, kebenaran, dan kemuliaan. Ya, ini adalah standarnya Allah. Ya, deskripsi ini mempunyai beberapa kesamaan, saudara, dengan malaikat mulia yang menampakkan diri kepada Daniel dalam Daniel 10 ayat 5, saudara. Dan dengan penglihatan tentang anak manusia di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13.
Ini menegaskan kemuliaan dan kebaikan dari malaikat-malaikat itu dan hubungan mereka dengan anak manusia. Kedekatan mereka dengan kemuliaan itu sehingga tanpa sadar cahaya kemuliaan itu pun nampak ya dalam kehidupan malaikat-malaikat. Dan kita pun orang percaya, saudara, Tuhan ajak untuk terus mendekat, memuji, memuliakan Dia dengan hati yang benar, dengan sukacita, dengan tulus hati, tanpa saudara sadari cahaya kemuliaan Allah itu memancar dalam kehidupan saudara. Di dalam ayat 7 dikatakan, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Nah saudara, ketujuh malaikat itu memegang 7 malapetaka, tapi sekarang keempat makhluk hidup di hadapan takhta Allah itu memberikan 7 cawan emas kepada malaikat-malaikat itu. Nah, cawan-cawan itu akan dicurahkan ke atas orang-orang tidak percaya dengan cara cawan-cawan itu dibalikkan untuk menumpahkan isinya ke bumi, saudara. Nah, cawan murka itu akan membawa bencana, saudara, di dunia ini. Nah, simbolis ini berarti bahwa alam sedang memberi dirinya kepada Allah untuk mempersilahkan, ya, karena memang alam itu penciptaan Allah sendiri, saudara, ya, untuk Allah menyatakan murkanya melalui cawan murka Allah ini. Barangkali Yohanes mencatat bahwa Allah hidup selama-lamanya untuk menjaminkan bahwa tujuannya dan rancangannya akan terjadi. Dia adalah satu-satunya yang abadi, dan dengan demikian dia akan hidup lebih lama dari periode di mana kejahatan tampaknya menang. Itulah Allah, saudara. Di dalam ayat 8 dikatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Nah saudara, sebelum penghakiman terjadi, bait itu dipenuhi dengan asap dari kemuliaan dan kekuasaan Allah. Sama seperti di dalam Yesaya, saudara, dikatakan bait dipenuhi dengan asap karena kekudusan Allah. Yesaya 6 ayat 3-8. Di dalam perjanjian lama kita, ketika Tuhan pertama-tama turun, saudara, untuk berdiam di dalam kemah suci atau bait suci, Musa dan para imam tidak dapat berdiri di hadiratnya. Kenapa? Karena kemuliaannya yang megah dan agung itu, sehingga mereka tiarap, saudara. Saudara, kalau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan dengan baik dan benar, rasanya kita mau ngangkat muka saja sudah tidak kuat, saudara. Kita ada yang ada kita menunduk dan kita menangis. Kalau bisa kita berlutut, saudara, sambil memuji Dia. Saudara, itulah keindahan pemujaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada kemuliaan, saudara. Kalau saudara coba belajar, saudara, memuji menyembah Tuhan, saudara, tanpa sadar kita mau ngangkat muka saja malu, saudara. Bukan malu, enggak, ada tunduk kita dan sembari kita menangis. Bahkan tanpa sadar kita bisa tertunduk, saudara, dan akhirnya kita sujud sambil menyembah Dia, karena begitu luar biasanya hadirat Tuhan itu, sehingga tubuh ini rasanya tidak kuat sekali di hadapan Tuhan. Itu pun dalam penyembahan yang seperti sekarang ini loh, saudara, kita bisa merasakan betapa dahsyatnya Allah. Apalagi zaman Musa, saudara, hadirat Allah itu benar-benar kelihatan nyata, saudara, dalam cahaya kemuliaan awan yang kalau malam hari itu seperti api, tiang api yang turun di atas kemah suci, atau kalau siang hari awan kemuliaan Allah yang memancar kemuliaan, saudara. Maka jangan kaget Musa, saudara, wajahnya memancarkan kemuliaan Allah karena dia terus berdekat kepada Allah. Nah, kekudusan dan keadilan Allah ditampilkan karena tidak ada seorang pun yang dapat memasuki hadirat Allah sampai 7 malapetaka itu diselesaikan, saudara. Ini dalam konteks Wahyu 15 ayat 5-8 ini. Jadi ide bahwa tak seorang pun dapat mendekati, apalagi memasuki ruang Maha Kudus itu sudah lazim, saudara, dalam perjanjian lama. Sudah terdoktrin mereka, ya, sudah diajarkan, ya, secara tertulis melalui hukum Taurat atau di dalam kitab-kitab dalam perjanjian lama.
Dan hal ini berlaku dalam prinsip kemah suci maupun dengan bait suci, saudara. Tidak bisa sembarangan orang datang masuk ke kemah suci seenak-enaknya atau memasuki bait suci juga seenak-enaknya, tidak ada rasa hormat dan takut akan Allah. Itu tidak mungkin, saudara. Ya. Dan tentang kemah suci dikatakan demikian, lalu awan itu menutup kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, saudara. Itu dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 35, saudara. Dan terus juga pada penabisan bait Salomo, tadi kemah suci, sekarang bait Allah Salomo, dikatakan ketika Raja Salomo menabiskan bait Allah, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah, saudara, dikatakan awan memenuhi rumah Tuhan itu, ya, bait Allah itu, saudara, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan yang hadir, awan kemuliaan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Nah, saudara, kita mempunyai sebuah petunjuk, saudara, bahwa cawan-cawan itu mewakili penghakiman final. Karena mereka disebut sebagai malapetaka terakhir, Wahyu 15 ayat 1. Dan dengan mereka maka penghakiman Allah diselesaikan. Ya. Selanjutnya, saudara, setelah cawan-cawan itu dicurahkan, orang-orang dapat memasuki hadirat Allah lagi, karena keadilannya dipuaskan dengan hukuman yang telah Allah tetapkan, atau malapetaka yang telah dilakukan. Demikianlah berselancar dalam kebenaran. Amin.